Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, atas anugerahnya kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengucapkan pengagungan kita pada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mulia Bagi Namanya. Tuhan Yesus ku menyembah dan masyurkan nama-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia. Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia bagi tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia, kau tebus jiwa manusia, dan mati di Kalvari. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia, kau tebus jiwa manusia, dan mati di Kalvari. Bagi nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal ke-119 ayat ke-116. Kita akan bacakan bersama-sama dari Mazmur pasal 119 ayat 116.
Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur karena 1 minggu telah kami lewati. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan menopang setiap hari-hari kami, Tuhan menjaga setiap langkah kami. Biarlah pada hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau mohon ampun untuk apa yang telah kami lakukan jika mendengar hati Tuhan selama 1 minggu ini. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami melakukan sesuatu, kami sering mendukakan hati Tuhan, kami sering berbuat dosa. Tuhan mohon ampuni kami. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami untuk bisa menghadap ke tahta-Mu, kami bisa beribadah dengan baik. Kami juga bersyukur untuk selama 1 minggu ini apa yang dilewati, semua berkat-Mu dan semua penyertaan-Mu. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam sakit penyakit, yang mungkin dalam pergumulan. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka. Biarlah kami datang pada saat ini dengan hati yang penuh dengan kesungguhan, dengan satu kerinduan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pengorbanan di kayu salib menunjukkan akan kebesaran kasih Tuhan pada kita. Kasih yang sama itu terus menyertai kita sampai dengan saat ini. Kasih yang sama itu adalah kasih yang terus memulihkan kita di saat kita sedang dalam pergumulan. Kasih yang sama yang menyembuhkan kita ketika kita dalam sakit penyakit, dan kasih yang sama yang selalu mencukupi dan melimpahkan kebutuhan kita setiap hari. Yesus, Dia baik buat kita. Biarlah kita mau menyembah Dia dengan lagu Ku Sembah Kau. Kita akan mengagungkan Dia karena Dia ajaib dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik. Tuhan yang pulihkan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan,
Dia Tuhan yang memulihkan kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. ku sembah Kau, ku agungkan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawaban. Sekali lagi katakan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawaban. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan bagi kami. Kami tahu Engkau memulihkan kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau melindungi kami. Pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin membawa doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa yang pertama-tama untuk vaksinasi yang kini sudah mulai banyak diedarkan di Indonesia. Kami terus berdoa untuk segenap jajaran pemerintahan, khususnya tim medis yang sedang melakukan vaksinasi. Kiranya vaksinasi ini bisa membawa angin segar untuk pemulihan pandemi pada saat ini. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memimpin Presiden serta semua timnya. Dan kami rindu pandemi ini bisa segera berlalu. Kami boleh melakukan kegiatan kami seperti biasa dan banyak orang dipulihkan. Kami juga berdoa tidak lupa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus dengan pembelajaran online yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyertai tim pengajar, murid-murid yang belajar semuanya. Tuhan menjaga supaya pembelajaran online ini bisa berjalan dengan semestinya. Tuhan yang akan memimpin para guru-guru supaya bisa memberikan ide-ide yang baru. Mereka kesulitan dengan adanya ibadah online ini. Mereka harus lebih berkreatif. Mereka harus lebih mempunyai satu hal yang baru untuk bisa membawa anak-anak belajar. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Kiranya Tuhan yang akan memimpin guru-guru sekalian. Dan untuk anak-anak yang belajar, meskipun susah sekali Tuhan dengan pembelajaran online ini, tapi kami rindu Tuhan yang akan menyertai anak-anak ini sehingga mereka boleh terus belajar dan boleh terus menimba ilmu dengan baik. Dan tidak lupa untuk para orang tua yang menemani. Kami tahu Tuhan bahwa mereka juga kesulitan untuk mengarahkan anak-anaknya dalam pembelajaran online ini. Tuhan beri para orang tua kesabaran, beri mereka satu ketenangan bagaimana mereka mengatur waktu supaya bisa memimpin anak-anak ini beribadah dengan belajar dengan baik. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja kami yang pada saat ini masih melakukan sistem ibadah online. Tuhan yang akan menyertai semua yang dipersiapkan. Kami rindu berdoa untuk jemaat-jemaat yang beribadah secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus melawat para jemaat sekalian, supaya meskipun dengan ibadah online, iman mereka boleh bertumbuh, rasa cinta, kasih mereka pada Tuhan terus bertumbuh.
Dan untuk anak-anak sekolah minggu juga yang mungkin mereka susah untuk konsentrasi, mereka yang terbiasa dengan sekolah minggu, Tuhan kiranya Tuhan yang turut menjaga, menjamah mereka untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Mereka boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan sejak kecil, dan mereka boleh mengenal Tuhan sampai dengan akhir hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat lansia yang mungkin sedang bergumul dalam sakit penyakit. Di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan yang juga melawat mereka. Jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan, mungkin dalam kesulitan keuangan, Tuhan juga yang akan menjamah dan menjaga mereka Tuhan melalui semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika 6 bulan yang lalu, mobil saya ditabrak seorang yang mabuk. Ya, saya merasa jengkel dan kecewa karena orang ini pergi dan tidak bertanggung jawab dengan segala yang telah dia lakukan. Ya, ada perasaan yang menjengkelkan dan ada satu rasa saya ingin mengharapkan dia untuk bisa paling tidak bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Tapi sepertinya itu tidak berguna ya. Saya kemudian ingat teman saya pernah bilang seperti ini. Kalau mobilmu kena serempet atau kena baret oleh seorang, jangan sakit hati, jangan pikirkan orang itu akan membayar atau mengganti rugi mobil Anda ya. Pikirkan saja bahwa Tuhan mungkin akan memberikan sebuah mobil baru buat kamu gitu ya. Meskipun setengah bercanda, saya lihat ini adalah suatu hal yang benar. Pengharapan kita harus harapkan kepada Tuhan saja. Kita harus berharap kepada sesuatu yang benar, bukan pada sesuatu yang salah. Ya. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Erika Fani dengan tema pengharapan yang tidak pernah pudar. Kita akan memujikan satu pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapan yang tidak pernah salah. Kita bersuka cita karena Yesus adalah pengharapan yang benar dan sauh bagi jiwa kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia
lagi katakan, Yesus dia harapan. Yesus dia harapanku. Biarlah pengharapan kita hanya pada Yesus saja. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pendeta Erika Fani Arianto. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada minggu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya adalah Pendeta Erika Fani, saya adalah founder dari IC3. IC3 adalah Indonesia Christian Cancer Community. Saya seorang pejuang kanker ganas, kanker yang agresif, kanker yang sudah menyebar kemana-mana, bahkan relapse 2 kali dengan jenis kanker lagi yang langka dan menyebar lagi dalam kurun waktu 2 tahun. Kami, saya dan suami, kami sama-sama melayani, mendedikasikan hidup kami di tengah-tengah para pejuang kanker ganas. Dalam komunitas IC3 di bawah Yayasan Satu Visi bagi Indonesia. Kami senang sekali bahwa pada hari ini dapat melayani mimbar dalam pemberitaan firman Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus di Yogyakarta. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih, anugerah-Mu cukup untuk kami. Kami bisa melewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini kami tidak bisa lepas daripada-Mu. Kami membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan menjadi terang bagi langkah kami, sehingga kami kuat menghadapi hidup ini. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap, kepada siapa yang kami percayai, yaitu kepada Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap hati yang pada hari ini yang mendengarkannya. Berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, agar mereka bersama-sama memiliki pertumbuhan iman yang baik kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat firman Tuhan pada pagi ini dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ke-19 ya. Ini satu perikop yang sangat indah sekali yang kita akan sama-sama renungkan. Sebab ketika Allah memberikan janji Allah kepada Abraham, Allah bersumpah demi namanya sendiri bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian hukumnya, keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam situasi realita hidup yang tidak pernah kita pikirkan atau kita bayangkan, ya, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia dan langsung membatasi ruang lingkup manusia, ruang sosial manusia, dan cara hidup manusia. Siapapun orang tidak akan menyangka kejadian itu begitu cepat dan kita mengalami perubahan hidup yang begitu cepat. Bapak Ibu, perubahan hidup yang begitu cepat sebenarnya menakutkan bagi orang-orang yang hidupnya sudah teratur, sudah terjadwal dengan baik dan sudah memiliki ritme hidup yang cepat, tertarget, tiba-tiba harus berhenti. Pandemi COVID-19 ini benar-benar menghentikan semua aktivitas planning kita, hubungan sosial kita, target hidup kita, apapun yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki waktu setahun dari masa pandemi ini.
Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana masa depan kita? Bagaimana hidup ini? Dalam ketidakpastian kita bisa hilang pengharapan. Masa-masa setahun ini, setahun lebih ini kita diguncang oleh rasa takut. Seluruh dunia merasakan hal yang sama. Rasa ketidakpastian, semua berhenti, semua stuck, tidak tahu mau berbuat apa-apa. Istilah stay at home. Sebenarnya peristiwa yang kita alami Bapak Ibu ini bukan satu-satunya kok yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kita bisa bilang ini begitu berat ya. Kita bisa bilang ini satu-satunya. Kenapa? Karena kita sedang menghidupi dan hidup di dalam sejarah pandemi ini. Sejarah hidup yang tidak pasti, sejarah hidup yang kayaknya stuck banget ya. Tetapi kalau kita melihat ke belakang Bapak Ibu, menarik ulur ke belakang sejarah hidup 2021 tahun yang lalu, bahkan tahun-tahun sebelum Masehi, ternyata manusia sudah diperhadapkan dengan namanya ketidakpastian. Masa hidup yang gelap, kesusahan ekonomi, stuck, kematian yang besar, massal, perubahan hidup yang cepat, ketidakstabilan ekonomi. Apa yang dapat kita pegang sebenarnya sebagai satu-satunya pengharapan kita dalam keadaan yang tidak pasti ini? Apa yang dapat kita pegang di dalam pengharapan kita dalam keadaan yang tidak pasti ini? Jawabannya sebenarnya cuma satu Bapak Ibu, janji Allah. Janji Allah. Ibrani 6 ayat 13 sampai 19. Janji Allah adalah janji yang lebih tinggi. Kita memegang janji itu, dan orang yang kita anggap lebih tinggi dari janji dari kita pasti akan mempercayai janji itu. Tidak mungkin kita memegang janji dari orang yang kita tidak tahu dan kita tidak percaya. Jadi dalam level pemegang janji, pemberi janji, justru dia harus lebih tinggi daripada si penerima janji. Saat janji diberikan, kita terima, kita pegang, berarti kita meletakkan percaya kita sepenuhnya kepada si pemberi janji. Itu sebabnya gak bisa sembarangan kita percaya dan kita pegang janji. Tetapi dalam ayat ke-13, Tuhan Allah, Tuhan sendiri yang memberikan janji kepada Abraham. Bapak Ibu, apa janji Allah? Sesungguhnya aku, Tuhan, akan memberkati engkau, Abraham, berlimpah-limpah dan membuat engkau menjadi sangat banyak. Ayat 14. Itu janji Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 12, Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Itu janji Allah. Aku akan menyertai engkau menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat. Abraham memegang janji Allah dan dia pergi. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal 15 Bapak Ibu, Abraham melihat bintang-bintang di langit dan Tuhan menyuruh dia untuk menghitung. Tuhan berkata kepada Abraham, demikian nantinya keturunanmu seperti bintang di langit. Indah sekali janji Allah. Tetapi Bapak Ibu, Abraham sudah tua, istrinya sudah mati haid, bahkan mandul. Secara logika manusia bagaimana mungkin bisa punya anak? Kalaupun bisa, mau anak berapa untuk menjadi seperti bintang-bintang di langit? Itu kan janji Allah. Tapi kalau lihat kepada realita diri sendiri, mengacu kepada logika kita, kemanusiaan kita, itu sesuatu yang rasanya tak mungkin. Itu berbahaya meragukan janji Allah. Tetapi ini janji Allah yang besar, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Dan bukan hanya itu, Allah berkata kepada Abraham, akulah yang akan membawa engkau dari Ur Kasdim, memberikan tanah ini kepadamu, menjadi milikmu. Allah memberikan janji bukan hanya keturunan tetapi tanah bagi Abraham dan keturunannya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa Saya teringat sekali pada satu malam ketika kami mau tidur, anak kami yang paling kecil itu namanya Meai umurnya baru 5 tahun waktu itu. Ketika berdoa malam-malam, dia berdoa seperti ini Tuhan, berikanlah rahim indung telur kepada mama saya karena saya mau punya adik. Lalu saya sadar, buka mata saya bilang, kamu doa apa ini?
Ya, dia bilang, "Oh iya, ini aku mau minta sama Tuhan." Saya sampai ketawa, tapi saya pikir-pikir seperti itu ya rasanya ya Abraham. Ketika Tuhan bilang, "Aku akan memberkati engkau, memberi keturunan yang banyak kepadamu, ya, dan akan memberikan janji tanah kepadamu." Bisa saja, bagaimana mungkin aku sudah tua, istriku mati haid, mandul, ya, dan seperti apa kalaupun diizinkan, ya, punya anak seperti apa, seberapa banyak untuk memenuhi janji itu, seperti bintang di langit. Tapi Abraham percaya akan itu. Allah berulang kali mengingatkan akan janjinya kepada manusia. Bapak Ibu, ketika malam terbenam, Abraham ketika sudah mendengar janji dari Allah, ya, dia tidur nyenyak. Turun gelap gulita yang mengerikan, Alkitab mencatat. Kemudian dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 16, Allah berfirman lagi kepada Abraham tentang masa depan yang akan terjadi, masa yang akan datang yang akan terjadi, yaitu keturunan Abraham kelak akan menjadi orang asing di suatu negeri. Keturunan Abraham akan diperbudak, dianiaya selama 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak akan dihukum Tuhan. Dan keturunan Abraham akan keluar membawa harta benda yang banyak. Tetapi Abraham, engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu putih. Saudara, siapa yang akan menjamin janji ini tetap berlaku? Kalau Abraham tidak bisa melihat keturunannya, ya, seperti bintang di langit. Kalau Abraham sudah mati, kalau pemberi janji tidak kekal. Janji Allah adalah janji yang kekal, sekalipun Abraham sudah meninggal. Ibrani 6 ayat 13 dikatakan bahwa Allah memberikan janjinya. Allah bersumpah kepada Abraham. Allah bersumpah kepada manusia. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Dirinya sebagai penjamin. Wow, ini luar biasa sekali, saudara, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah yang maha tinggi, kekal adanya. Itu sebabnya Allah berfirman demi dirinya, sekalipun tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada dirinya. Saya pernah dengar ada orang yang bersumpah demi langit, ada orang bersumpah demi ayahnya, ya, karena dia menganggap itu lebih tinggi dari dirinya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena manusia tidak ada dalam dirinya sebagai penjamin yang kekal. Karena itu dia tidak kekal dan dia butuh orang ataupun apapun yang lebih tinggi dari dirinya untuk mematenkan satu janji atau sumpahnya. Tetapi tidak dengan Allah, ya. Allah berfirman demi dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah pencipta, Allah yang kekal. Sekalipun Abraham sudah mati, ya, ratusan tahun berlalu, ribuan tahun kemudian, janji Allah tetap berlaku. Allah adalah Allah yang memegang janjinya. Kemudian ayat 15 dalam Ibrani 6 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, ya, akan janji Allah. Karena dia tahu siapa yang membuat janji itu. Abraham memperoleh apa yang dijanjikannya, yaitu keturunan dan tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu, manusia dapat memberikan janji kepada kita, tapi berapa banyak janji yang dilanggar. Manusia dapat bersumpah janji, tetapi berapa banyak janji yang juga tidak ditepati. Seperti halnya hal sederhana, bersumpah janji nikah misalnya. Berjanji di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Jika melihat pada janji manusia, itu sesuatu yang dapat dilanggar, ya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya tidak punya kekuatan pada diri sendiri. Maka itu ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, kita berjanji kepada sesuatu yang besar. Kita berjanji kepada Allah yang besar, ya, melebihi diri kita. Maka itu dalam Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 berkata, apabila engkau berjanji, engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, jangan kamu menunda memenuhinya. Sebab tentu Tuhan akan menuntut kepadamu, sehingga hal itu akan menjadi dosa bagimu. Apabila engkau tidak berjanji, tidak bernazar, maka itu tidak akan menjadi dosa bagimu. Janji nazar di hadapan Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu setia pada janjinya. Sekalipun kita tidak setia pada janji kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Bapak Ibu sekalian, janji Allah itulah seharusnya membuat kita punya keberanian berjalan di dalam dunia ini. Janji Allah itulah seharusnya membuat bagi kita punya pengharapan di dalam dunia ini.
Karena kita tahu siapa pemberi janji itu, yaitu Tuhan sendiri. Janji Tuhan bukan konsep manusia yang mengadakannya, yang membuatnya seolah-olah dari Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Janji Tuhan adalah inisiatif dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada manusia. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan tidak meninggalkan kita orang percaya kepada Dia. Dari mana kita bisa mengetahui janji Allah sehingga kita punya pengharapan? Dari Alkitab Bapak Ibu. Alkitab ini berbicara kepada kita. Janji Allah ada di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah hidup, bukan sekedar buku. Tetapi Alkitab ini Allah berbicara. Ini hidup yang ada di dalam Alkitab yang kita baca. Lalu bagaimana mungkin kita bisa kuat menghadapi hidup, punya pengharapan ya Bapak Ibu. Kalau kita sendiri aja malas membaca Alkitab. Kita malas untuk membuka Alkitab ya. Membacanya, bergumul di dalamnya. Bagaimana kita kuat menghadapi hidup. Ya saya tahu janji Allah. Tahu, tapi hanya di slogan kita aja. Dan kita tidak pernah berjalan menghidupi janji itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-18 mengatakan begini. Supaya dengan dua kenyataan yang tidak berubah-berubah itu di dalam janji Allah, Allah tidak mungkin berdosa. Ya, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ini indah sekali ya. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, Bapak Ibu. Kita yang mencari perlindungan. Kondisi hidup kita di dalam perjuangan sakit penyakit, terminal illness, keadaan ekonomi, ketakutan masa depan ya, hidup yang stuck, keluarga yang tidak memberikan kebahagiaan. Kita sebenarnya yang mencari perlindungan ya. Kita yang membutuhkan itu. Sehingga dorongan yang kuat untuk melangkah, meraih pengharapan itu penting di dalam hidup kita. Pengharapan itulah sebenarnya membuat kita kuat. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan membatalkan janjinya kepada kita. Itulah pengharapan kita. Pengharapan yang tidak pernah pudar. Bapak Ibu sekalian, apa itu pengharapan? Ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat ya. Pengharapan itu yang pertama sauh yang kuat. Apa itu sauh? Sauh itu adalah jangkar. Di dalam kapal itu ada jangkar. Jangkar itu adalah perangkat penambat kapal di dasar perairan, dasar laut, dasar sungai, dasar danau. Jangkar itu penting bagi kapal supaya kapal itu tidak berpindah-pindah tempat karena hembusan angin, karena arus air atau gelombang. Ya, jadi jangkar itu dihubungkan dengan tali yang terbuat dari besi dari kapal, ya, untuk sampai ke dasar air. Saat kita salah meletakkan pengharapan, itu seperti salah melepaskan jangkar atau sauh. Jangkar itu tidak jatuh ke dasar laut, dasar sungai, tetapi tidak kuat. Itu yang membuat kenapa kita sampai hari ini masih merasa takut. Kita masih terombang-ambing. Kita menjadi pribadi yang tidak tenang, ya. Kita mudah khawatir, bahkan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan yang kita taruh adalah pengharapan yang salah. Maka itu pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat, yaitu kepada siapa? Dasar air laut, sungai, danau, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan yang memberikan janji, Tuhan itu sendiri. Kemudian dikatakan pengharapan itu yang pertama adalah sauh, jangkar yang kuat. Yang kedua dikatakan pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Ya, ini indah sekali. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar. Kita tidak pernah merasa aman ketika kita hidup jalan sendiri sebenarnya tanpa Tuhan. Jiwa yang aman justru ada di dalam Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, saya pernah menulis sebuah quotes ya. Tulisannya begini, makin dalam sungai, makin tenang airnya ya. Makin dalam kita mengenal Tuhan, makin tenang dia akan menghadapi kehidupan. Kenapa orang bisa depresi Bapak Ibu? Ya, salah satunya ya, kenapa orang bisa depresi, gangguan jiwa ya? Karena rasa sedih, rasa takut, rasa hampa, rasa putus asa yang terus-menerus ada dalam dirinya. Rasa tidak ada pengharapan yang membuat orang tidak punya lagi satu pengharapan yang dia lihat di depan. Itulah yang membuat orang jadi jatuh ke dalam depresi, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang sakit ya, jiwa yang khawatir, jiwa yang tidak nyaman. Maka itu dalam Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya menghardik jiwa kita. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Ya, ini satu teguran sebenarnya buat jiwa kita. Berharap kembali kepada Allah. Itu sebabnya pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Jiwa kita menjadi tenang karena kita tahu pengharapan kita dibangun kepada Tuhan, ya, memegang janji Tuhan. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, pengharapan itu apa? Sauh ya. Yang kedua, aman bagi jiwa kita. Yang ketiga adalah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, pada zaman orang Israel mereka membangun kemah suci ya. Di dalam Keluaran 25 sampai 27 mereka membangun. Di kemah suci itu ada tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Pengharapan itu dikatakan dilabuhkan sampai ke belakang tabir ya. Ruang Maha Kudus di mana Allah hadir di situ, Allah ada di situ. Bapak Ibu, Kristus telah menang. Ya, Kristus adalah imam besar di atas semua imam besar. Dan dia mengorbankan dirinya ya, menebus dosa kita, mati untuk kita. Kematiannya satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian dia bangkit, menang, menyelamatkan kita dari dosa. Pengharapan itulah yang seharusnya kita miliki. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Allah hadir dalam hidup kita. Tidak lagi dibatasi oleh apapun, tirai-tirai apapun, ya. Kita bisa datang kepada Dia. Kita memiliki pengharapan karena Dia hidup di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, seminggu yang lalu saya baru cek lagi kesehatan saya. Karena saya sudah relapse kanker ganas 2 kali dengan jenis kanker langka dan menyebar lagi kemana-mana. Bapak Ibu ya. Dan seminggu yang lalu saya baru cek lagi kesehatan saya. Ternyata ditemukan lagi, ada lagi ya yang hidup di bagian tubuh saya yang lain. Ya, dan bukan hanya itu. Ditemukan lagi ada iramah jantung saya yang melambat. Iramahnya melambat dari ukuran normal. Itu sebabnya kenapa ya kok saya setahun ini suka rasa sesak ya. Bapak Ibu, kalau saya nggak punya Tuhan hari ini, saya nggak akan kuat menghadapi hidup ini. Betul, betul. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, ya, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Karena kita tahu siapa yang kita pegang, ya, janji Allah, Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, maka itu jangan kita lepaskan pengharapan kita. Jangan kita lepaskan. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita harus memegang Dia. Sekalipun pergumulan yang kita alami tidak mudah, tetapi pengharapan itulah yang membuat kita berani mengangkat kepala kita, melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Kemarin dalam pertemuan sahabat IC3 di Klaten, ya, dihadiri beberapa pejuang kanker, kami baru saja membentuk sebuah komunitas IC3 lagi di Jawa Tengah ini. Saya bilang kepada mereka, sebenarnya hidup ini sangat tidak berat, ya. Memang hidup ini sangat berat sekali, tapi sebenarnya tidak juga. Hidup ini menjadi sangat berat. Hidup ini menjadi berat pada waktu kita jalan sendiri. Ya, pada waktu kita jalan sendiri. Tapi ketika tantangan, pergumulan, penderitaan, air mata datang dalam hidup kita, kita tetap di jalur Tuhan.
kita setia nurut sama Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Itu pengharapan yang Tuhan tidak pernah lepaskan, ya, diberikan kepada kita, dan kita kuat untuk menghadapinya. Sekalipun ya air mata tidak mudah, tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, itulah pengharapan kita. Pengharapan kita yang kita pegang yaitu kepada Tuhan dan janji Tuhan. Pengharapan itulah yang membuat kita tenang di dalam hidup ini, yang tidak akan pudar oleh masa dan waktu. Karena janji Allah itu setia kepada kita. Sebuah firman berkata begini, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku, Tuhan, menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku, ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam hidup ini banyak hal yang bisa membuat kami begitu takut dan khawatir. Karena kami gak punya pegangan. Kami merasa sendiri. Di masa pandemi ini sosialisasi kami menjadi tidak ada. Kami tidak bisa seperti dulu. Semua terbatas lingkup kami. Dan kami merasa kesepian. Tapi firman pada pagi ini mengingatkan kami bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kami memegang janji-Mu kuat-kuat di dalam hidup kami, seharusnya itu tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gentar, ataupun patah semangat. Karena kami tahu pemberi janji itu adalah Allah sendiri. Allah yang kekal, Allah yang mengasihi kami. Allah yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, tinggal di dalam dunia, menyelamatkan hidup kami dari dosa, bangkit, memberi kemenangan. Tuhan, jika pada hari ini, di antara kami yang saat ini sedang bergumul dalam hidup mereka, sakit penyakit mereka, kesulitan ekonomi, keadaan yang tidak mengerti, pekerjaan yang sulit, kehidupan yang stuck, keluarga yang tidak bahagia, apapun yang sedang dialami, ajar kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Mungkin kami sudah melangkah terlalu jauh. Kami melangkah seakan-akan kami bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Di masa pandemi ini justru sebagai satu peringatan kami untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, kuatkan kami. Biarlah di dalam masa seperti ini justru iman kami semakin dibangunkan, semakin kuat untuk berakar, bertumbuh dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, biarlah kami boleh terus memegang janji-Mu. Tangan kami lemah Tuhan, biarlah tangan-Mu yang kuat terus memegang kami, sehingga kami tetap mengikut Tuhan, sampai Engkau memanggil kami pulang. Tuhan, materaikan firman-Mu, biarlah firman ini yang boleh berbicara kepada kami, pribadi demi pribadi. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Erika. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita akan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan kecaplah dan lihatlah sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mazmur 34 ayat yang 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita bersama-sama mujikan ucapan syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Biarlah kami boleh selalu mengecap dan melihat akan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Pada saat ini kami memberikan apa yang kami punya dengan segala kerendahan hati kami, dengan semua yang terbaik. Kami ingin memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan kuduskan, sucikan, dan Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah ini, mari kita kembali menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melewatinya. Sekarang arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kiranya Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perbuatan yang baik. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk, ibadah selesai. Minggu depan kita masih akan melakukan ibadah secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.